Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Jans Pro, belajar bersama Kak Ati. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, tentunya masih akan ditemani oleh Kak Ati belajar dari rumah nih teman-teman, sambil pantengin terus channel kita. Oke baik teman-teman, masih dengan pembahasan yang kemarin, rukun Islam. Nah kita udah membahas 4 rukun Islam. Nah hari ini Kak Ati akan membahas rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Sebelum Kak Ati memasuki pembahasan yang kelima, Kak Ati mau memurojaah lagi nih, mau mengulang pelajaran yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Iya, yang pertama rukun Islam yaitu syahadat. Betul, syahadat itu ada dua kalimat syahadat, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid atau syahadat kepada Allah, yang kedua syahadat Rasul. Iya teman-teman, semoga bisa memahami perbedaan dari 2 kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang kedua nih tentang sholat. Nah sholat, Kak Ati kemarin udah membahas pengertian sholat, dalil sholat, kemudian juga waktu-waktu pelaksanaan sholat dalam 1 hari 1 malam. Nih ada 5 waktu ya teman-teman ya. Insya Allah sudah pada paham ya teman-teman ya. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Nah zakat fitrah nih, kemarin Kak Ati udah membahas tentang macam-macam zakat. Ternyata ada lagi loh selain zakat fitrah ya teman-teman ya. Kemarin Kak Ati udah bahas nih ya kan. Tapi Kak Ati membahas zakat fitrahnya aja yang wajib kita tunaikan. Nah Kak Ati udah membahas tentang apa itu zakat fitrah, kemudian kapan sih waktu pelaksanaan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya di rukun Islam yang keempat, Kak Ati juga sudah membahas tentang puasa. Nah pas juga kita momennya saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah Kak Ati juga udah membahas tentang niat puasa, juga ketentuan-ketentuan puasa bagi kita. Nah penasaran nggak nih Kak Ati mau membahas rukun Islam yang kelima nih apa ya? Nah apa ya teman-teman rukun Islam yang kelima? Ada yang bisa bantu jawab? Ya betul sekali teman-teman, udah hebat nih, udah keren. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Nah haji ya teman-teman ya. Kak Ati akan membahas tentang haji nih teman-teman. Penasaran nggak? Oke pantengin terus channelnya ya. Nih teman-teman, buat teman-teman mungkin termasuk juga Kak Ati, kita belum bisa melaksanakan ibadah haji ya teman-teman ya. Semoga kita diberi kelimpahan rezeki untuk bisa menunaikan ibadah haji, amin. Nah di sini Kak Ati akan membahas apa sih itu haji dan kapan sih waktu pelaksanaan ibadah haji. Oke, haji menurut bahasa yaitu artinya sengaja berkunjung. Nah secara istilah, menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah dengan niat ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Seperti itu teman-teman definisi dari haji. Nah tentunya untuk adik-adik TK, adik-adik RA, adik-adik PAUD biasanya pernah melaksanakan yang namanya manasik haji ya. Nah kira-kira seperti itu gambaran atau rangkaian ibadah haji yang sesungguhnya gitu. Nah teman-teman yang udah pernah melaksanakan manasik haji beruntung ya, karena setidaknya teman-teman sudah tahu oh seperti itu ya ibadah haji. Nah semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya. Oke, nah teman-teman, perintah berhaji juga terdapat di dalam Al-Quran nih teman-teman, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia terhadap Allah untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu menjalankannya. Nah perintah berhaji ini ada di surat Ali Imran ayat 97.
teman-teman bisa dibaca ya di rumah ya Al-Qur'annya. Kemudian nih teman-teman, kira-kira kapan sih waktu pelaksanaan ibadah haji? Ada yang tahu nggak? Nah, waktu pelaksanaan ibadah haji itu ada di bulan Hijriyah nih teman-teman. Kita memakai bulan Hijriyah ya. Nah, bulan Hijriyahnya tepat di bulan Zulhijjah. Nah, lebih tepatnya pada tanggal 9-10 Zulhijjah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nih, Kak Ati, apa aja sih, ada nggak sih syarat-syarat untuk kita bisa pergi berhaji? Nah, ada teman-teman. Mau tahu nggak syaratnya apa aja? Kak Ati kasih tahu ya. Yang pertama, syaratnya yaitu beragama Islam. Nah, sudah pasti ya teman-teman ya, untuk kita yang beragama Muslim itu jika kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita wajib untuk menunaikannya, melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian yang kedua yaitu baligh atau memasuki usia dewasa. Nah, untuk misalnya anak kecil yang diajak ayah bundanya melaksanakan ibadah haji, nah itu berarti haji dong Kak Ati, atau haji cilik atau haji kecil. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk adik kecil atau anak kecil yang diajak berhaji oleh ayah bundanya, itu tidak dikategorikan sebagai ibadah haji ya. Maka dari itu ketika nanti sudah memasuki usia dewasa, anak tersebut wajib mengulang kembali ibadah hajinya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai berhaji jika anak kecil ikut melaksanakan ibadah haji bersama ayah bundanya. Kemudian selanjutnya yaitu yang berakal sehat. Nah, dan sudah pasti juga ya teman-teman ya, kita yang sehat, yang berakal sehat itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya untuk teman-teman yang terganggu gangguan kesehatannya, itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya adalah mampu. Nah, mampu di sini Kak Ati akan membahas seperti apa sih, atau apa sih yang dimaksud dengan mampu nih. Nah, penasaran nggak nih teman-teman? Oke, kita bahas ya. Oke teman-teman, mampu di sini ada beberapa macam kategori yang dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, mampu dari segi jasmani dan rohani, yaitu kita harus berkeadaan sehat walafiat, kuat. Nah, kenapa sih Kak Ati harus seperti itu? Iya, karena perjalanan dari Indonesia menuju Mekah itu tidak sebentar loh teman-teman ya. Memakan waktu yang cukup lama, dari perjalanannya pun lama juga. Nanti di sananya kita nggak sehari 2 hari ya, bahkan sampai 30 hari ya teman-teman ya. Maka dari itu dibutuhkan stamina yang kuat, juga yang sehat. Jika teman-teman sedang mengalami kesehatan yang kurang baik, maka disarankan untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Dikhawatirkan nanti teman-teman takutnya tambah drop, atau bisa jadi teman-teman kelelahan seperti itu ya. Kemudian mampu selanjutnya. Nah, mampu selanjutnya tuh apa lagi sih Kak? Kira-kira mampu yang seperti apa? Nah, mampu dari segi pembiayaan. Nah, ini yang sangat ditekankan, sangat dibutuhkan oleh kita yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena ongkos atau biaya melaksanakan perjalanan ibadah haji itu tidak sedikit ya teman-teman ya, pastinya cukup banyak. Jadi harus cukup ongkosnya berangkatnya dari Indonesia ke Mekah, kemudian ongkos pulangnya juga dari Mekah ke Indonesia. Kemudian selama kita ada di sana juga pastinya kita itu nginep, bermalam di hotel, juga kita membutuhkan makanan, minuman, seperti itu ya teman-teman ya. Maka dari itu segala kebutuhannya harus cukup, harus mampu. Nah, bukan hanya itu teman-teman, bahkan ketika ayah bunda bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ayah bunda juga harus memikirkan dan mencukupi kebutuhan keluarga ayah bunda yang ditinggal di rumah gitu.
itu. Jadi jangan sampai ayah bunda ketika melaksanakan ibadah haji, keluarganya di rumah kurang tercukupi atau bahkan nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena semua uangnya dibawa untuk bekal ibadah haji. Nah, hal seperti itu pun tidak diperbolehkan ya teman-teman ya, karena tergolong ke dalam yang belum mampu, karena keluarga yang ditinggalkannya di rumah tidak tercukupi kebutuhannya seperti itu. Jadi sangat harus bisa terpenuhi semua, dari segi ongkos pulang pergi, juga menginap di sana selama 30 hari kurang lebih, kemudian biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya nih ada lagi kategori mampu. Nah, apa lagi nih kira-kira nih dari segi kendaraan. Nah, perjalanan dari Indonesia ke Mekah itu nggak bisa pakai motor ya teman-teman ya, karena lumayan jauh, bahkan cukup jauh karena sudah beda negara. Oleh sebab itu kendaraan yang tercepat yaitu pesawat. Nah, harus juga bisa dipastikan bahwa kendaraannya itu ada dari Indonesia menuju Mekah, seperti itu. Atau Kak Ati bisa nggak sih pakai kendaraan laut, atau kita bisa jalan dari laut? Bisa, tapi waktunya akan habis, terbuang untuk perjalanan ya teman-teman ya. Bisa-bisa nanti sampai di Mekah sudah lewat dari bulan Zulhijjah, seperti itu ya. Jadi yang tercepat yaitu menggunakan pesawat, seperti itu teman-teman ya. Nih teman-teman, setelah tadi Kak Ati sudah menjelaskan tentang definisi haji, kapan waktu pelaksanaan haji, kemudian syarat-syarat berhaji, juga definisi dari mampu. Nah, Kak Ati juga ada nyanyian nih buat teman-teman di rumah supaya bisa menghafal kegiatan-kegiatan atau rangkaian ibadah haji. Mau tahu nyanyiannya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Yeay, teman-teman bisa nanti dinyanyiin di rumah ya bersama adik-adiknya, bersama kakak dan juga ayah bunda di rumah. Oke, baik teman-teman, Kak Ati udah menjelaskan nih seputar haji ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, seperti biasa teman-teman bisa komen di kolom komentar, atau teman-teman yang punya ide nih, kira-kira Kak Ati mau bahas apa lagi ya, Kak Ati bahas ini dong, bahas itu dong, boleh teman-teman komen di kolom komentar di channel Jans Pro tentunya ya. Teman-teman jangan lupa nih, teman-teman bisa like, share, juga subscribe channel kita tentunya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berbagi manfaat nih teman-teman dengan teman-teman men-share channel kita. Teman-teman itu artinya teman-teman sudah melakukan kebaikan, yaitu membagi kebaikan, nge-share ilmu-ilmu atau pembahasan yang kita bahas. Jadi teman-teman nggak tahu sendirian, teman-teman bisa ngasih tahu teman-teman yang lainnya juga supaya bisa ikut belajar bareng bersama Kak Ati, seperti itu teman-teman. Sekian dulu dari Kak Ati, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.